warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dwi Astuti dengan NIM 202111315. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang review buku dari karya Bapak Abdullah Triwahyudi dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama. Review buku ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Selanjutnya, pada identitas buku ini diterbitkan oleh CV Mandar Maju dengan nomor ISBN 978-979-538-4281 dengan jumlah 254 halaman, ukuran 14,20 cm dengan harga 30.000 dan tahun terbit tahun 2014. Ini buku yang saya pakai untuk review pada video kali ini. Lalu selanjutnya adalah sekilas tentang buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama karya Bapak Abdullah Triwahyudi ini mendeskripsikan secara lengkap dan rinci tentang bagaimana jalannya saat berperkara di pengadilan. Dimulai dari penjelasan singkat lembaga peradilan di Indonesia, pengertian dan sumber hukum di Indonesia, serta tata cara beracara dalam persidangan, khususnya di pengadilan agama. Selanjutnya, saya akan mereview per bab materi yang ada dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama ini. Pada bab yang pertama yaitu mengenai lembaga peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Kemudian semua ini berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman yang baru yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk bab yang kedua yaitu mengenai pengertian dan sumber hukum acara di peradilan agama. Sumber hukum acara di peradilan agama yaitu yang pertama, adanya hukum acara yang secara khusus diatur dalam UUD nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Lalu yang kedua yaitu sumber hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum. Lalu yang ketiga yaitu adanya sumber hukum kompilasi hukum Islam. Yang keempat yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah. Lalu yang kelima adalah kanun. Yang keenam itu adalah doktrin atau ilmu pengetahuan. Untuk bab yang ketiga yaitu tentang tahap persiapan. Untuk tahap pertama tahap permohonan atau tahap gugatan. Lalu yang kedua yaitu kewenangan relatif. Kewenangan relatif sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama kewenangan relatif untuk perkara gugatan, dan yang kedua itu kewenangan relatif untuk perkara permohonan. Lalu yang ketiga yaitu tahap kewenangan absolut. Yang keempat yaitu kewenangan absolut peradilan agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu yang kelima yaitu pilihan hukum dalam perkara warisan dicabut. Yang kelima pihak-pihak dalam berperkara. Lalu yang ketujuh yaitu kuasa. Untuk bab yang keempat yaitu tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Dalam pembuatan gugatan dan permohonan itu meliputi identitas pemohon, uraian kejadian atau posita, dan permohonan atau petitum. Lalu pada putusan serta-merta yaitu dalam gugatan biasanya juga dimohonkan mengenai yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak lawan mengajukan upaya hukum verset, banding, maupun kuasa. Lalu yang selanjutnya yaitu gugatan provisionil. Gugatan provisionil ini diperiksa sebelum pokok perkara dan diputuskan dengan putusan sela. Misalnya dalam cerai, perkara gugat cerai
itu penggugat atau istri menuntut agar proses persidangan itu dapat hidup berpisah dengan tergugat. Lalu dalam sita jaminan itu permohonan jaminan kelak bagi penggugat apabila gugatan yang diajukan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Lalu yang terakhir yaitu kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan itu terbagi menjadi dua, yaitu kumulasi subjektif dan yang kedua yaitu kumulasi objektif. Lalu untuk bab yang kelima yaitu tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Dalam pendaftaran gugatan atau permohonan itu dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya atau yang biasa disebut dengan forskot. Nah, untuk yang kedua, tahap yang kedua yaitu penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. Lalu tahap yang ketiga yaitu penentuan hari sidang. Dan setelah penetapan majelis hakim dan setelah berkas perkara itu diperiksa oleh majelis hakim dan hakim anggotanya itu selanjutnya adalah penentuan hari sidang serta tanggal dan jam disidangkannya perkara nanti. Lalu yang keempat yaitu pemanggilan para pihak. Lalu untuk bab yang keenam yaitu tahap pemeriksaan perkara gugatan. Yang pertama yaitu mediasi atau perdamaian. Lalu yang kedua yaitu pembacaan gugatan. Yang ketiga yaitu jawaban tergugat, eksepsi dan permohonan. Lalu untuk yang keempat yaitu replik, yang kelima yaitu duplik, terus yang keenam yaitu pemeriksaan bukti surat, lalu yang ketujuh itu pemeriksaan saksi, yang kedelapan pemeriksaan saksi ahli, lalu yang ke-9 pemeriksaan setempat, dan yang ke-10 itu kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penetapan putusan, penetapan sela atau penetapan akhir. Untuk tahap yang ketujuh yaitu tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini terdapat adanya alat bukti. Alat bukti yang pertama yaitu bukti surat. Bukti surat itu bisa terdiri dari akte atau bukan akte. Kalau akte itu akte otentik atau akte bawah tangan. Tapi kalau bukan akte itu tulisan yang tidak sengaja dibuat lalu dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa. Lalu yang kedua yaitu bukti saksi. Terus bukti saksi ini merupakan orang yang melihat, mendengar atau mengetahui dan mengalami sendiri. Lalu orang itu ditunjuk untuk menjadi saksi dalam persidangan nanti. Lalu untuk yang ketiga yaitu adanya persangkaan. Persangkaan ini terdapat terbagi menjadi dua. Yang pertama persangkaan menurut hakim, lalu yang kedua itu persangkaan menurut undang-undang. Lalu yang keempat itu adanya pengakuan. Pengakuan ini bisa terkait dalam pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi atau pengakuan dengan klausul. Lalu yang terakhir adalah sumpah. Sumpah di sini itu maksudnya suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa orang tersebut akan bersaksi bahwa pihak yang berperkara itu yang dikatakan beliau adalah benar. Jadi orang ini akan menjadi saksi dalam mengatakan sumpahnya. Selanjutnya yaitu bab yang ke-8 tentang upaya hukum. Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu memuat adanya verset, banding, dan kasasi. Lalu
upaya hukum yang luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau perlawanan pihak ketiga. Lalu bab yang terakhir yaitu bab ke-9 mengenai pelaksanaan putusan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Tetapi tidak semua putusan yang telah mempunyai hukum tetap itu dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak. Kesimpulan dalam buku ini saya ambil yaitu hukum acara peradilan agama selain mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, itu juga mengatur tata cara pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan agar tercapai keadilan dan ketertiban hukum. Jadi dalam beracara di pengadilan agama harus ada tata caranya dan tidak boleh sembarangan. Lalu kelebihan dalam buku ini adalah terkesan dalam pemaparan tentang hukum acara peradilan agama. Penulis berkeinginan menyampaikan secara jelas, tuntas, lengkap, dan rinci. Hal ini dapat dilihat dari daftar isinya yang sangat padat. Lalu yang lebih penting, buku ini baik dan layak dibaca serta dijadikan referensi oleh para mahasiswa, dosen, praktisi hukum, atau pemerhati pemikiran hukum dan masyarakat luas yang berkecimpung di bidang hukum, agar dapat menjadi rujukan dalam menjawab berbagai persoalan yang berkaitan tentang perkara-perkara di persidangan dapat teratasi. Lalu yang lebih menarik bagi buku ini yaitu sudah dilengkapi dengan contoh surat-surat praktek hukum acara di peradilan agama, dan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami ketika kesulitan dalam membuat surat di dunia kerja nantinya. Lalu untuk kekurangan buku ini itu terlepas dari masalah teknis layout, buku ini perlu diperbaiki agar lebih menarik. Lalu di satu sisi para pembaca akan mendapatkan informasi yang sangat komprehensif, tetapi di sisi lain para pembaca dipaksa untuk mengerti lebih cepat untuk memahami terhadap isinya yang syarat dengan istilah-istilah hukum. Nah, ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk cetakan selanjutnya agar menyertakan terjemahan Indonesia untuk istilah-istilah hukum tersebut. Terakhir, dalam hal ini sangat penting, yaitu cover buku ini perlu direvisi agar lebih menarik apabila menginginkan laku keras di pasaran nanti. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.